Yo, sporty people, Anda semua pasti tahu kan olahraga bulu tangkis. Ya, selain menjadi salah satu olahraga terfavorit masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cabang olahraga ini juga sudah mendulang banyak sekali prestasi dan mengharumkan nama Indonesia baik di kancah nasional maupun internasional. Nah, lalu untuk di Bangka Belitung sendiri, seperti apa perkembangan olahraga bulu tangkis dan seperti apa minat serta pembinaan untuk cabang olahraga ini sehingga dapat berprestasi mengharumkan nama Bangka Belitung? Ikuti saya dalam Arena Olahraga. Dan kali ini saya kebetulan ada jadwal untuk bermain bulu tangkis bersama teman-teman. Saya akan ajak Anda semua untuk melihat bagaimana keseruannya. Ya, oke sporty people, saat ini saya sudah bersama salah satu teman yang juga merupakan penggemar olahraga bulu tangkis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mr. Angga. Bang Angga, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Tadi habis main-main ya? Iya, Gimana permainannya, seru? banget. Jadi, iya. Jadi udah lama COVID ini kan nggak main, sekarang main lagi. Oke, jadi memang badannya udah enak. olahraga COVID ini membatasi salah satunya kegiatan olahraga gitu Bang. Betul. Tapi kan sekarang kan sudah agak ada pelonggaran begitu dan olahraga juga sudah mulai Aktif bergeliat lagi. kembali begitu. Iya. Nah, Bang Angga sendiri bermain bulu tangkis itu sejak kapan? Dimulai dari SD udah mulai coba-coba main. SD sudah mulai. Iya, udah mulai coba-coba Dari kecil main berarti? dari kecil. Jadi karena bapak juga pernah ikut main bulu tangkis juga, tapi antar kampung. Berarti ikut kejuaraan juga walaupun antar kampung ya? Iya, Nah, tarkam jadi, lah bahasanya. karena bapaknya hobi, Bang Iya. Angga juga dari SD udah mulai main. Udah gitu. udah diajarin main bulu tangkis gitu. Ini memang karena ngelihat bapak sering main bulu tangkis, jadi suka bulu tangkis atau memang ada faktor lain, misalkan karena kan memang olahraga bulu tangkis ini kan menjadi salah satu olahraga yang berprestasi gitu ya, sering muncul di TV, atletnya juga pada terkenal begitu. Apakah itu juga jadi faktor Bang Angga suka dengan olahraga bulu tangkis? Salah satunya iya, karena intinya ibu main, bapak main, jadi semuanya main. Semuanya main, satu Semua keluarga main. Satu keluarga main. Iya. Jadi pas lihat mereka tuh asik main kan, jadi kita dicoba. Emang dari kecil udah diajarin untuk nyukain badminton. Jadi dari sekarang udah mulai. Yang dulu udah di baratnya mainnya nggak pakai sepatu kan, iya. Nyeker jadi ya? jeker, kaki ayam lah. Nah tapi sekarang udah naik kelas. Sudah naik Begitu. kelas. Iya. Sekarang udah Main di tempat yang kayak di luar gini. ya? Iya. Oke, jadi berarti dari kecil udah suka bulu tangkis. Bener. Sampai sekarang bermainnya rutin gitu. Udah mulai rutin. Rutin. Iya. Berarti berapa kali seminggu? Dalam satu minggu bisa 2 kali, bisa 1 kali juga bisa. Ini kira-kira antusiasnya kalau Bang Angga melihat seperti apa? Kalau saya lihat kalau sekarang ya, daripada yang dulu masih banyak yang biasa aja cuek. Tapi kalau sekarang saya lihat contohnya di tempat ini aja pun udah mulai rame gitu. Mulai rame. Jadi dari kecil itu memang udah dididik buat suka badminton gitu. Suka. Jadi Iya. berarti banyak anak-anak kecil juga Iya, yang main di sini sering gitu. Iya. Jadi tiap hari Minggu tuh mereka sering main gitu. Oke, jadi memang olahraga bulu tangkis ini penyukanya itu bukan hanya orang-orang tua saja, tapi dari semua kalangan dan juga semua umur itu suka olahraga bulu tangkis. Oke, terakhir Bang Angga, ini harapan Bang Angga untuk prestasi olahraga bulu tangkis khususnya di Bangka Belitung ini seperti apa nanti? Ya kalau harapan Angga sendiri, harapannya Bangka Belitung ini benar-benar lewat bulu tangkis lebih maju lagi. Di beratnya di fasilitas-fasilitas yang ada di contohnya kayak di tempat Angga pun kita kembangin lagi kayak gitu. Jadi kayak orang olahraga itu benar-benar peduli gitu sama yang pelosok-pelosok, karena di pelosok-pelosok itu pun banyak potensi untuk diangkat ke internasional gitu. Benar. Oke, siap. Makasih Bang Angga. Siap. Obrolannya kita lanjut main lagi nanti ya. Siap. Oke. Dan sporty people, jadi memang olahraga bulu tangkis ini selain menjadi salah satu olahraga favorit, minat masyarakat yang non atlet juga sangat besar. Karena di Pangkal Pinang sendiri, beberapa lapangan olahraga bulu tangkis itu banyak sekali peminat begitu, karena setiap hari selalu banyak orang yang bermain bulu tangkis dan ini tentu saja menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana populernya olahraga bulu tangkis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan satu hal tadi kata Bang Angga bahwa memang untuk fasilitas harus lebih ditingkatkan lagi agar prestasi dari mulai sejak dini itu sudah mulai dikembangkan oleh para pemangku kebijakan, khususnya oleh induk olahraga bulu tangkis yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sporty People, setelah tadi kita seru-seruan main bulu tangkis, dan sekarang saya sudah bergeser ke lapangan ataupun gor bulu tangkis yang lain, yaitu di Gor Bulu Tangkis Sarma yang ada di Kota Pangkal Pinang. Dan di gor ini selain juga menyediakan lapangan bulu tangkis untuk masyarakat dapat bermain, di sini juga terdapat klub bulu tangkis, di mana salah satu kegiatannya adalah melakukan pembinaan terhadap anak-anak usia dini untuk dapat menjadi atlet-atlet bulu tangkis yang bakal berprestasi ke depannya. Seperti apa pola pembinaan yang dilakukan, saya akan mengajak Anda. Langsung saja kita ke dalam. Ya, Sporty People, saat ini saya sudah berada di tengah lapangan, dan di belakang saya ini adalah anak-anak para calon atlet-atlet badminton di Bangka Belitung yang nantinya diharapkan berprestasi, dan mereka ini tergabung dalam PB Sarma Kota Pangkal Pinang. Dan saat ini sudah bersama saya pelatih dari anak-anak ini, dengan Bang siapa, Bang? Bang Gibran. Bang Gibran. Oke, Bang Gibran, yang berlatih di sini saya lihat ini semua banyak anak-anak, Bang, ya? Iya. Anak-anak. Nah, ini kalau saya boleh tahu, ada kategori atau tidak? Artinya dari segi usianya yang berlatih di sini antara usia berapa sampai berapa, Bang? Ini dari yang kecil mulai dari umur TK, usia TK sampai sekitar SMP. TK sampai SMP. Iya. Artinya memang dikhususkan untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang masih berada ataupun berumur di bawah sekitar 10 tahun gitu ya, Bang, ya. Ya. Oke, untuk pola pembinaan yang dilakukan dari pelatih kepada para murid yang berlatih badminton di sini seperti apa? Pola pelatihan kita dimulai jadwal latihan kita mulai hari Senin sampai hari Sabtu itu mulai jam 3 sampai jam 6. Jam 6 untuk khusus yang udah siap turnamen biasanya jam 6 istirahat sampai jam 7. Jam 7 habis itu latihan lagi sampai jam 8. Oke, untuk jumlah murid yang berlatih di sini berapa orang? Rata-rata di sini sekitar 35. 35 orang. Ini berasal dari Kota Pangkal Pinang saja atau ada juga dari luar daerah lain? Rata-rata sih Pangkal Pinang. Rata-rata Kalau di Pangkal sini, Pinang. iya. Oke, Bang Gibran, untuk pelatihan yang diberikan kepada anak-anak ini, tentu saja kan artinya jumlah yang berlatih itu cukup banyak, 35 orang begitu, Bang, ya. Ini apakah menggambarkan tentang antusias ataupun minat dari anak-anak yang ada di Pangkal Pinang untuk berlatih badminton ini cukup besar? Kalau di sini cukup besar Pangkal Pinang ini, soalnya juga habis masa pandemi ini banyak orang-orang tua yang ngeluh lah anaknya di rumah aja, kebanyakan larinya ke olahraga. Oh gitu, jadi berarti sebelum pandemi itu memang jumlah muridnya tidak sebanyak ini atau Sebanyak ini. ada penambahan? Oke, jadi pandemi ini juga memberikan dampak lah ya terhadap para anak-anak begitu ya, yang orang tuanya ingin disalurkan terhadap hal-hal yang positif gitu ya. Benar. Oke, kita bicara prestasi, Bang Gibran. Kalau misalkan kita bicara prestasi, murid-murid yang berlatih di PB Sarma ini saat ini apakah memang mereka hanya berlatih doang atau mereka juga akan diikut sertakan pada kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis? Ya tentunya kalau kita lihat bakat dari anak-anaknya ini bagus, daya juangnya juga bagus, tentu kita ikutkan kejuaraan. Dan juga target kita juga bukan buat di Bangka Belitung juga. Kita yang kita inginkan dari PB Sarma ini anak-anak bisa keluar dari Bangka Belitung nih untuk jenjang yang lebih tinggi. Tapi sudah ada, sampai dengan saat ini sudah ada dari murid di PB Sarma ini yang juga sudah ikut kejuaraan di luar Bangka Belitung? Udah ada dua murid. Ada dua murid? Iya. Oke, 2 orang yang sudah diikutsertakan di sana, dan Ya. apakah juga mencetak prestasi begitu? Kalau di sana kita udah lepas tanggung jawab. Soalnya 2 orang itu udah masuk di klub
klub di Jawa, klub besar lah di Jawa. Artinya mereka setelah berlatih di sini, mereka disalurkan ke klub lainnya. Ya, klub Dan yang lebih besar lah. Klub yang lebih besar lagi di Oh. sana. Oke. Dan ini akan diterapkan kepada semua murid yang ada di sini. Semua atau? murid. Semua murid. Ya. Tetap dilihat dulu bagaimana potensi yang dimiliki Ya, oleh setiap potensi. anak itu, Bang. Oh. Oke. Bang Gibran melatih anak-anak ini sulit tidak? Ya, kebanyakan sulitnya lah. Kebanyakan sulitnya. Ya, Seperti apa soalnya kan misalnya? masih anak-anak. Misal bandel lah kalau dibilangin. Terus sama susah dibilangin juga. Kadang-kadang ada yang lari. Biasalah anak-anak. Kalau nggak sering-sering main lah, ngobrol lah. Ya, saudara, jadi memang pola pembinaan yang dilakukan untuk para atlet muda bulu tangkis yang ada di Bangka Belitung, tentu saja tadi dikatakan oleh Bang Gibran sebagai pelatih di PB Sarma ini, kedepannya tentu saja atlet-atlet yang ada di Bangka Belitung bisa bersaing dengan atlet-atlet yang ada di luar. Dan ini tentu saja juga harus membutuhkan keseriusan, bukan hanya dari pihak pelatih ataupun murid-murid di sini, tapi seluruh pihak harus ikut berperan. Bagaimana agar cabang olahraga bulu tangkis ini dapat mencetak prestasi dan anak-anak sejak usia dini itu sudah bisa dilakukan pola pembinaan seperti yang semestinya agar dapat bersaing dengan atlet-atlet yang ada di luar daerah. Ya, Sporty People, saat ini saya sudah bersama dua orang atlet cilik bulu tangkis di Kota Pangkal Pinang yang tergabung dalam klub PB Sarma ini. Saya akan perkenalkan dulu kepada Anda. Yang pertama, bisa dikenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Ropan Aldila. Ropan Aldila. Umurnya berapa tahun? Umur saya 13 tahun. 13 tahun. Kalau yang ini? Kalau nama saya Muhammad Zaimanan. Umur 13 tahun. Oke. Berarti sama-sama umur 13 tahun. Baik, saya ingin ke Aldila dulu deh. Aldila umur 13 tahun sudah berlatih bulu tangkis. Berlatih bulu tangkis sejak umur berapa? Sejak umur 9 tahun. Sejak umur 9 tahun sudah berlatih. Di sini juga? Ya, di sini. Oke. Kenapa sampai Aldila tertarik untuk berlatih bulu tangkis? Karena saya dulu menonton di TV atlet profesional. Oke, nonton di TV jadi tertarik begitu ya tertarik. untuk Berlatih. berlatih bulu tangkis. Oke, kalau Zain gitu juga? Beda. Hmm. Dulu pernah kayak megang raket, terus kayak ada lomba di sini kan, saya ikut, nanya latihan di sini. Oke, ini dari umur 9 tahun juga enggak? Enggak, 10. Dari umur 10 tahun berlatih di sini berarti sudah sekitar 3 tahun ya berlatih ya. Nah, selama 3 tahun berlatih bulu tangkis itu pernah ikut kejuaraan juga? Pernah. Berapa kali? 3 kali. Berapa? 3 kali. 3 kali ikut kejuaraan. Nah, ini seperti apa? Zaim melihat kejuaraan bulu tangkis di Kota Pangkal Pinang ini. Misalkan dari pesaingnya itu apakah berat-berat ataukah memang di sini masih cukup enteng begitu? Kalau di sini memang berat-berat lah. Tapi kan belum tentu yang di luar-luar, masih kayak lebih berat. Oke. Berarti memang persaingan untuk olahraga bulu tangkis di sini cukup berat begitu ya, apalagi misalkan ketemu dengan lawan-lawan yang berasal dari klub-klub yang lain begitu. Oke, Zaim dari 2 kali ikut kejuaraan ya? 3. Sudah 3 kali ikut kejuaraan, ini mendapatkan juara atau enggak? Pernah mendapat juara 2 kali. Juara 2 kali. Juara berapa? Juara 2 sama juara 1. Ini untuk dengan berhadapan dengan umur yang sama begitu ya? Iya. Dengan umur yang sama. Nah, kalau Adila sudah berapa kali ikut kejuaraan? Kalau kurang lebih tahu saya 5. Sudah 5 kali ikut kejuaraan. Nah, dapat juaranya berapa kali? Juara 1 atau 2-nya. Juara 1-nya sekali, juara 2-nya 2 kali, 3 sekali. Oke. Nah, ini kan katakanlah misalkan sekarang masih berlatih di Bangka Belitung begitu ya. Tentunya kan sebagai atlet cilik lah begitu yang sudah berlatih dari sejak kecil. Nah, ini kedepannya ada harapan nggak bisa menjadi atlet profesional di cabang olahraga bulu tangkis? Kalau saya sih insya Allah bisa, tergantung saya menjalaninya gimana untuk kedepannya.
Tapi ada target untuk jadi atlet profesional Nah, gitu ya. ada target juga, tapi kalau belum rezeki nggak apa-apa juga, masih ada yang lain juga untuk dikejar. Oke, baik. Kalau Zaim ada target nggak biar bisa meningkat lagi begitu dari segi prestasinya ataupun bisa juga bermain ataupun bertanding di luar Bangka Belitung? Ada. Yang penting kalau mau tanding di luar, kalau mau masuk luar, berusaha aja. Latihan maksimal mungkin. Nah, ini harapannya untuk cabang olahraga bulu tangkis Bangka Belitung apa, Aldila? Untuk kedepannya bisa mewakili Bangka Belitung lah di luar Bangka Belitung, misalnya mewakili nama Bangka Belitung di Jakarta, Jawa, Kalimantan, dan lainnya lah. Oke, kalau Zaim apa harapannya? Sama mewakili Bangka Belitung di luar kota, luar pulau. Oke, baik. Itulah saudara bagaimana apa yang disampaikan oleh atlet-atlet cilik tadi itu. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk dapat mencetak prestasi dan mengharumkan nama Bangka Belitung di kancah nasional ataupun internasional. Dan tentu saja PR yang masih harus diperhatikan oleh pihak-pihak terkait seperti yang dikatakan tadi adalah bagaimana untuk dapat lebih meningkatkan lagi fasilitas-fasilitas yang ada sehingga pola pelatihan yang dilakukan oleh para atlet ini dapat maksimal dan akhirnya mereka dapat bersaing dengan atlet-atlet yang ada di luar Bangka Belitung. Ya, Sporty People berbicara tentang bagaimana perkembangan suatu cabang olahraga, khususnya olahraga bulu tangkis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu saya merasa perlu untuk berbincang dengan pengurus ataupun organisasi dari cabang olahraga tersebut. Dalam hal ini adalah Pengprov PBSI Bangka Belitung. Dan saat ini sudah bersama saya, Sekretaris Umum Pengurus Provinsi PBSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Johan Daniel. Pak Johan, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, kita berbicara tentang bagaimana perkembangan olahraga bulu tangkis, khususnya di Bangka Belitung. Nah, saya ingin Bapak bisa menggambarkan bagaimana upaya begitu yang dilakukan oleh PBSI selaku induk olahraga bulu tangkis terkait dengan upaya untuk mengembangkan olahraga bulu tangkis di Babel ini seperti apa, Pak Johan? Ya, selama kepengurusan kita tidak terasa sudah berjalan 3 tahun sampai tahun ini, banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan dengan signifikan, dengan kita buat pertandingan yang bekerja sama dengan Dispora Provinsi Bangka Belitung, ya 2 kali, yaitu dalam Gubernur Cup dan Bubble Sport Game yang baru kita laksanakan, dan event lokal lainnya seperti Bolesa Cup, ya, Seng-Beng Cup dan sebagainya. Dan kita sebagai pengurus juga setiap tahun mengadakan penataran wasit provinsi supaya SDM muda, anak-anak atau mantan-mantan atlet yang sudah tamat SMA bisa mengikuti penataran wasit yang diadakan Pengprov PBSI Bangka Belitung supaya peningkatan SDM di Bangka Belitung itu sendiri. Dan untuk peningkatan anak-anak, ya kita menghimbau para pelatih di 7 kabupaten kota yang tersebar di Bangka Belitung ini sudah bermunculan atlet-atlet pemula atau atlet-atlet usia dini, ya. Dengan dibuatnya pertandingan ini, kita mengharapkan juga ada program dari pusat itu namanya sistem implementasi PBSI, Pak. Jadi setiap atlet itu harus didaftarkan di SI, sistem implementasi, supaya apa? Supaya jelas kategori dari usia dini, anak-anak, dan itu
pendataan dari PBSI yang sangat baik, yang sangat positif supaya tidak terjadi satu pencurian umur yang sangat-sangat merugikan atlet-atlet potensial di Indonesia. Ya, program tersebut itu sudah dimulai diterapkan di Bangka Belitung. Sudah, jadi khususnya Pengprov PBSI Bangka Belitung yang mengadakan pertandingan selalu mensyaratkan setiap atlet harus didaftarkan melalui SI PBSI. Jadi masing-masing klub atau pengkap mendaftarkan atletnya melalui sistem SI komputerisasinya. Oke, Gitu. Oke, Pak Johan, kita bicara bulu tangkis tentu ini merupakan salah satu cabang olahraga prestasi. Ya. Nah, kalau kita bicara prestasi, lalu Bapak selaku Sekum PBSI begitu, melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh atlet-atlet yang ada di Bangka Belitung terkait dengan untuk mencetak prestasi di cabang olahraga bulu tangkis. Ya, khusus untuk atlet-atlet Bangka Belitung, dari dulu kita memang belum bisa tembus pelatnas atau tembus PON. Karena animo masyarakat, khususnya orang tua masih melihat olahraga ini, olahraga prestasi, olahraga level dunia ini hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan positif bagi anak-anak mereka yang diutamakan studi. Nah, berjalannya waktu, ternyata anak-anak di event pendidikan dari Dinas Pendidikan itu namanya Olimpiade Siswa, di event Dispora itu namanya Popda, anak-anak sudah mulai bergelut di dalam kegiatan olahraga yang prestasi ini. Mereka bisa menunjukkan perwakilan dari 7 kabupaten kota dan mereka bisa bersaing di provinsi dan dengan bisa muncul menjadi pertandingan ini menjadi juara dan mereka akhirnya dikirim ke nasional. Nah, itulah membuat animo masyarakat mulai naik, bertambah, berkembang. Oke, Pak Johan, terima kasih atas waktunya. Semoga walaupun masih banyak kendala Sekali. yang kita hadapi, tapi dengan upaya dan kesungguhan kita, mudah-mudahan kedepannya bulu tangkis Bangka Belitung bisa berjaya begitu, Amin. Pak ya? Satu lagi Pak yang perlu saya bicara kendala, sampai saat ini apalagi pandemi Pak ya, 2 tahun ini kita memang tidak mendapatkan bantuan dana sesen pun dari KONI provinsi. Nah, jadi ibaratnya kalau kita tidak swadaya, anak-anak tidak latihan. Kalau kita tidak punya dana, nggak bisa sewa lapangan. Karena dari kita sendiri nggak punya gedung gratis. Dari KONI pun tidak ada. Gitu loh. Jadi artinya membutuhkan support begitu. membutuhkan support. Tapi berbicara prestasi mereka tuntut kalian juga tembus PON. Kayak mana mau tembus PON? Iya. Pertandingan tidak pernah. Ya enggak? Oke. Semua juara itu kan harus diciptakan. Betul. Nggak bisa datang semata-mata. Jadi proses. Baik. Tapi ya namanya seorang juara harus tetap kuat, harus tetap semangat walaupun tidak didukung. Belum ada dukungan lah. Baik. Ya, Baik. semoga KONI ke depan bulan depan ada pemilihan KONI, ketua KONI provinsi, semoga ketua yang baru punya visi yang baik, punya action yang benar. Bukan cuma waktu pemilihan menjanjikan. Baik, baik. Terima kasih Pak Johan atas waktunya, Pak. Terima kasih. Ya, Sporty People, jadi memang selain faktanya bulu tangkis merupakan olahraga favorit dan juga selalu mencetak prestasi di tingkat internasional, di mana tradisi emas Olimpiade pun didapatkan dari cabang olahraga bulu tangkis. Namun untuk di Provinsi Bangka Belitung masih banyak kendala yang dihadapi khususnya oleh para atlet, pelatih, dan juga oleh organisasi dari cabang olahraga tersebut. Kita berharap semoga upaya yang kita lakukan dapat terus memberikan dampak yang positif terhadap prestasi olahraga bulu tangkis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian Arena Olahraga, saya Dek Revolino, mohon pamit. Terima kasih.